Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat Natal untuk kita semua. Saya bersyukur kita bisa merayakan Natal pada malam hari ini bersama-sama. Tuhan Yesus sangat baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara Natal pada malam hari ini. Kalian luar biasa, keren sekali. Saya juga bangga dengan kehadiran tamu undangan kami. Kalianlah alasan kami mengadakan Natal di hari ini. Tema Natal pada malam hari ini adalah recovery, yang berarti pemulihan, bisa juga berarti kembali kepada keadaan semula, atau sehat kembali kepada sedia kala. Sebelum Natal ini, saya sempat sakit demam, saya langsung cepat-cepat ke dokter, lalu saya diberikan obat, saya disuntik, dan saya mengambil waktu untuk istirahat. Puji Tuhan, saya sehat kembali. Itulah yang dinamakan recovery atau pemulihan. Apa kata firman Tuhan tentang recovery? Saya bacakan untuk kita dari Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Ia datang ke Nazaret, yaitu Yesus, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Firman Tuhan yang baru kita baca ini sangat erat hubungannya dengan Natal. Tuhan Yesus sedang memberitahukan tujuan kedatangannya ke dunia ini untuk memulihkan kita, untuk memulihkan dari yang sebelumnya kita rusak dari dosa, sekarang dipulihkan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Lukas 4 ayat 18 sampai 19 dalam terjemahan NIV mengatakan seperti ini. The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Melalui pembacaan firman Tuhan di malam Natal ini, Tuhan Yesus datang untuk memulihkan kita, yaitu menyelamatkan kita dari dosa dan memberkati kita. Kalau kita mau memahami perkataan Tuhan Yesus, biasanya kita mulai dulu dari makna rohani. Kalau di luar Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang miskin. Meskipun kita kaya, kita punya harta, kita punya segalanya, bahkan kita punya seisi dunia ini, tanpa Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang miskin. Begitu juga dengan kita. Kalau di luar Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang dipenjara, tertawan, tertindas karena hukuman dosa. Dan kita juga adalah orang-orang yang buta. Kita berjalan dalam kegelapan kalau kita hidup di luar Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan Natal. Tuhan Yesus lahir, datang untuk memulihkan kita. Kita adalah orang-orang yang kaya di dalam Yesus. Kita adalah orang-orang yang bebas dari hukuman dosa karena Tuhan Yesus. Dan kita adalah orang-orang yang berjalan di dalam terang. Kalau begitu, apa saja yang dipulihkan dari hidup kita waktu Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita? Yang pertama, yang terutama, dan yang sangat penting adalah kerohanian kita, yaitu keselamatan kita. Waktu kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita mengalami pemulihan secara rohani. Kita mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kalau soal ekonomi, keuangan, atau kekayaan, kesehatan, dan lain-lain, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Coba kita renungkan, untuk apa Tuhan Yesus datang dari surga, tempat yang indah, ke dunia ini, tempat yang hina? Untuk apa? Semata-mata untuk menyelamatkan kita semua dari hukuman dosa. Dan puji Tuhan, waktu kita terima Tuhan Yesus itu,
hidup kita dipulihkan, roh kita dipulihkan, dan kita menerima hidup yang kekal. Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita gambaran bagaimana orang-orang yang hidup di luar Tuhan Yesus. Ia seumpama seperti domba yang terjatuh masuk ke dalam lubang yang gelap, sumur yang gelap. Dan domba itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Domba adalah binatang yang lemah, yang bodoh, yang harus dituntun. Dan bayangkan domba itu masuk ke dalam lubang, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Begitulah gambaran kita, orang-orang yang hidupnya di luar Tuhan Yesus. Meskipun kita punya kekayaan, kita punya kepintaran, kepandaian, bahkan kita punya seisi dunia ini, kalau kita tidak memiliki Tuhan Yesus, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dengan diri kita sendiri, kita tidak mungkin, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dari POV-nya Yesus, dari point of view-nya Yesus, kita harus diselamatkan dari hukuman dosa supaya kita tidak binasa. Paulus juga mengatakan ini dari 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Dia menegaskan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Di sini sangat jelas bahwa yang terpenting, sangat penting, yaitu kita menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita dan kita diselamatkan dari hukuman dosa. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk menerima Tuhan Yesus, mengakui Dia, membuka hati kita, menerima Dia lahir di hati kita, maka engkau pasti dipulihkan, engkau pasti diselamatkan. Dan waktu kita terima Tuhan Yesus, kita mengalami ketenangan batin. Jiwa kita mengalami ketenangan. Dan kalau ada di antara kita saat ini yang datang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus pun sanggup memulihkan engkau. Sekali lagi, apa yang seharusnya menjadi respon kita pada malam hari ini? Terima Dia, akui Dia, hargai Dia, masuk ke dalam hatimu, maka engkau pasti diselamatkan. Di malam Natal ini kita merayakan Natal kaum muda Trinity Brastagi yang adult. Mari kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita terima Tuhan Yesus. Kita undang Dia masuk ke dalam hati kita, maka engkau pasti dipulihkan, engkau pasti diselamatkan. Di tahun 2022 ini yang menjadi kerinduan saya, supaya hidup kita semakin dipulihkan, pekerjaanmu semakin dipulihkan, kuliahmu semakin dipulihkan, dan rencana-rencana indahmu semakin dipulihkan. Dan khususnya juga buat kaum muda kami, biarlah engkau di tahun 2022 hidupmu semakin diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang paling terakhir, yang paling spesial adalah tamu undangan kami. Kalianlah alasan kami melaksanakan Natal pada malam hari ini. Engkau juga terimalah Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, undang Dia supaya hidupmu dipulihkan. Engkau pasti diselamatkan Tuhan. Jikalau ada di antara kalian yang belum memiliki rumah rohani, tempat kalian tertanam, gereja ini juga terbuka buat kalian. Bergabunglah bersama dengan kami supaya kita sama-sama bertumbuh dan hidupmu pasti dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat Natal untuk kita semua. Amin.